Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syifa. Ini bab yang begitu penting, bagaimana fima warada fi khitabihi iyahu mauridal mulatafati wal mabarrah. Jadi bagaimana ketika Allah memberi khitab, menurunkan kalamnya kepada Rasulullah SAW, penuh dengan bahasa-bahasa yang begitu lembut khusus untuk beliau. Jadi tidak ada di dalam ayat menyebutkan ya Muhammad, hai Muhammad, tidak. Selalu di sana ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Misalnya, ini menggambarkan satu panggilan sayang, ya. Panggilan sayang itu biasanya menggunakan karakteristik dan sifat dari orang yang dipanggil, sang nabi, sang rasul. Ya, ini menunjukkan cara Allah memanggil. Bahkan di sini akan disebutkan bagaimana cara Allah mengingatkan nabi. Jadi Rasulullah SAW itu juga pernah berijtihad. Ya, ada ijtihadnya nabi, ada. Yang ketika menunggu datangnya wahyu, belum turun-turun, ya, akhirnya beliau beristihad karena ada masalah yang sangat mendesak. Nah, ini nanti akan kita bahas, terutama hal-hal yang berkaitan respon-respon Kanjeng Nabi terhadap orang-orang munafik. Dan bagaimana Allah menegur dengan lembut di sini. Nah, tentu di sini kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan Nabi maksum, memiliki sifat maksum, ismah, terjaga itu. Nah, ini ya, ini harus jangan sampai salah paham nanti, wah Nabi full, semuanya tidak pernah mau bersalah sama sekali, misalnya. Nah, ini Rasulullah SAW beberapa kali di dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah. Mengingatkan itu kalau bahasa sekarang mengkritik, tapi kritiknya sangat lembut, sangat indah. Ini menunjukkan apa yang dimaksud ismah, maksum, adalah ketika Rasulullah SAW memiliki pilihan. Biasanya ini hubungannya, kalau kemaksuman itu hubungannya dengan wahyu-wahyu yang turun berupa kalamullah yang kemudian menjadi Al-Quran. Nah, itu maksum semua pasti Nabi. Hadis-hadis Nabi yang diucapkan oleh Nabi, ya, ini maksum. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah memunculkan satu ungkapan kecuali karena adanya wahyu. Tetapi memang ada peristiwa-peristiwa yang Nabi kemudian di sana diberi teguran oleh Allah SWT. Tetapi Nabi tidak sampai berbuat salah, ya. Nabi tidak sempat berbuat salah. Nabi juga pernah susah, ya. Kenapa? Karena kaumnya didakwai, diajak benar, malah mendustakan misalnya. Tapi ketika susah ini,
turunlah wahyu. Nah, ini loh yang disebut maksum. Jadi maksum itu terjaga. Rasulullah mau berbuat salah terjaga kemudian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah manusia. Manusia. Dalam satu ayat disebutkan, Qul. Nah, ini sebenarnya menghadapi orang-orang musyrik. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia seperti kalian. Aku ini bukan Tuhan. Ya. Aku ini manusia. Manusia biasa seperti kalian, tetapi yuha. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ya. Aku ini manusia seperti kalian. Nah, tetapi Nabi adalah diberi wahyu, bedanya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku diberi wahyu bahwa Tuhan kalian ini satu. Jangan menyembah berhala, jangan memusyrikan, jangan menyembah yang lain. Hanya Dia. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Lah kalau kepengin ketemu Tuhanmu itu falyamal amalan shalihah. Hendaknya melakukan amaliyah shalihah. Amaliyah yang bagus, tapi wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sampai musyrik ketika menyembah, beribadah kepada Allah. Maksudnya yang ikhlas, benar ketika beribadah. Jangan ada standar ganda, jangan ada kemusyrikan di sini. Ya, hanya untuk Allah dan menuju kepada Allah, bagi Allah. Nah, itu. Nah, di sini Allah menyebutkan afallahu anka lima adzinta lahum. Allah memaafkan engkau Muhammad ketika engkau telah memberi izin kepada mereka. Ini afallah, tiba-tiba. Jadi kalau para nabi-nabi dulu itu ditegur oleh Allah setelah berbuat salah. Ditegur kemudian. Jadi para nabi itu juga banyak ditegur oleh Allah. Mulai zaman Nabi Nuh, Nabi Musa, banyak. Begitu juga Rasulullah SAW. Bedanya Kanjeng Nabi ditegur ketika sebelum berbuat salah. Itu sudah terjaga, itu namanya maksum, itu begitu. Ya. Nah, jadi Allah pun menegurnya dengan kata afallah, Allah memaafkan kamu. Padahal ini peristiwanya belum terjadi. Ini soal apa? Soal Rasulullah mengizinkan orang-orang munafik. Ini peristiwa perang Tabuk ceritanya. Jadi satu peperangan besar yang ketika itu musim panas. Jadi semacam mungkin situasi ekonomi juga lagi krisis. Jadi mereka itu pada malas, orang-orang munafik ini pada malas bergerak bersama Rasulullah SAW untuk menuju Tabuk. Perang melawan Romawi waktu itu, Kekaisaran Romawi, yang sebelumnya Kekaisaran Romawi pasukannya kalah dalam perang Mu'tah. Nah, ini Rasulullah tiba-tiba ketika mereka pada minta izin, saya nggak ikut, saya ini, alasannya macam-macam. Ya, diajak berjuang itu, nah, ini maksudnya, ini ada satu nilai-nilai bahwa perjuangan ini harus disertai semangat dari dalam, bukan karena biar disebut berjuang, biar mendapat identitas sebagai pejuang, biar bangga disebut sebagai pejuang. Itu bukan fisabilillah namanya. Itu bukan fisabilillah. Itu bentuk ungkapan, ya, keinginan, kemunafikan di dalam diri kita kalau hal-hal itu muncul, itu loh ya. Pengen ini, biar itu, tidak lillahi ta'ala.
Nah, itu. Maka Rasulullah memaafkan itu karena apa? Memang nanti ada beberapa peristiwa-peristiwa. Kalau di Al-Quran itu karakteristik kemunafikan kan banyak sekali, puluhan, tercatat sampai puluhan ini ya, 65 karakteristik orang-orang munafik itu. Jadi ini bisa merobek keimanan kita. Nah, dia ada di mana-mana. Dia nggak mengenal yang penting dia mendapatkan sebuah keuntungan atau orang lain hancur. Nah ini nanti akan kita bahas secara khusus ya karakteristik munafikun ini, orang-orang munafik ini di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Tetapi ada satu peristiwa juga ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha diisukan selingkuh. Ini orang munafik bikin berita hoax. Kalau sekarang zaman Nabi sudah ada, dan itu membuat cemas Siti Aisyah maupun Rasulullah SAW. Banyak para sahabat, ada sebagian yang terpengaruh, ada yang tidak, sampai Rasulullah akhirnya menegaskan dan turunlah wahyu ya, wahyu yang luar biasa yang membebaskan Siti Aisyah dari tuduhan-tuduhan tersebut, sehingga Rasulullah SAW lega, Siti Aisyah gembira. Dan yang menarik itu diungkapkan ya, diungkapkan di dalam Al-Quran itu, bahwa itu di surat An-Nur ya, mengenai bahwa orang-orang yang membuat isu itu juga dari kalangan kalian. Artinya ada orang-orang munafik di sekitar Nabi, membuat desas-desus. Tapi yang menarik, Allah mengingatkan di sana. Allah mengingatkan, itu bukan sesuatu yang buruk. Ada hikmah yang luar biasa di balik ini yang membuat Islam justru semakin unggul dan jaya ketika ditimpa oleh isu-isu hoax. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad Makkiyu. Qila hadha iftitahu kalamin bimanzilati aslahakallah wa azzakallah. Jadi maksudnya afallah itu posisinya seperti aslahakallah. Ini cara Allah karena Rasulullah itu memang ketika beristihad ada pilihan. Yang pilihan utama sebenarnya adalah siapapun yang ada di bawah komando Rasulullah SAW harus ikut berjuang semuanya ketika itu. Tapi memang ada pilihan yang tidak afdol. Lah, pilihan Nabi ternyata kepada yang tidak afdol tadi, memberi izin kepada orang-orang yang tidak mau berangkat ke Tabuk waktu itu. Tapi Rasulullah dimaafkan, ini maksudnya. Ini adaballah. Allah mengkritik tapi dengan bahasa yang lembut, luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana mulatofah, mauridal mulatofah, artinya sebuah komunikasi yang lembut dari Allah kepada kekasihnya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Aun bin Abdullah akhbarahu bil afi qabla ayukhbirahu bidzambi. Allah memberi kabar dulu. Ya, sebelum Allah mengkabarkan mengenai sebuah kesalahan.
Jadi afallah dulu gitu ya. Jadi As-Samarqandi mengatakan maknanya adalah afakallah. Allah ya salimal qalbi, wahai orang yang hatinya salim, selamat. Hati yang selamat, lima adzinta lahum, gara-gara engkau memberi izin pada mereka. Maksudnya apa? Bahwa ini semua nantinya ya dalam peristiwa ini akan menjadi tampak siapa as-shadiqin, orang-orang yang benar-benar mendukung Rasulullah SAW, dan siapa yang munafikin. Memang setiap sebuah peristiwa itu ada makna di balik itu semua. Mulai dari peristiwa Uhud, Rasulullah SAW pernah juga ditegur pada peristiwa Perang Badar setelah para tahanan Perang Badar itu ternyata ditebus oleh mereka, oleh orang-orang kafir waktu itu. Tapi Nabi ditegur. Jadi ada juga teguran Nabi ketika peristiwa Abdullah bin Maktum. Rasulullah SAW menerima delegasi Quraisy yang hebat-hebat tokoh, termasuk di sana ada Abu Jahal. Pokoknya tokoh-tokoh hebat. Nabi ingin berdakwah. Tiba-tiba nyelonong ini Abdullah bin Maktum, orang yang status sosialnya mungkin menurut bangsa Arab ketika itu, pada zaman Nabi waktu itu, sangat rendah sekali, orangnya buta, miskin, tiba-tiba nyelonong gitu. Tapi apa yang terjadi? Abasa wa tawalla an ja'ahul. Allah langsung menurunkan ayat itu. Abasa wa tawalla. Bermuka masam Nabi ya, karena dan wa tawalla, dan ketika Abdullah bin Maktum waktu itu memang nyelonong dan mengatakan, Nabi, ajari aku tentang agama ini. Padahal Nabi tidak menoleh kepada Abdullah bin Maktum karena lagi concern kepada para tamu-tamu agung lah, istilah tamu-tamu luar biasa. Tapi oleh Allah malah ditegur, kamu tidak tahu. Ya. Jadi ini semua menggambarkan kalau Rasulullah SAW itu dengan bahasanya Allah, ya, dengan bahasanya yang luar biasa, yang itu kemudian kita mengerti. Kenapa kita ini bisa mengikuti jejak Kanjeng Nabi? Karena Nabi itu manusia, bukan Tuhan. Makanya bisa kita ikuti. Secara psikologis, kita memiliki kesamaan. Walaupun Nabi sangat istimewa. Iya. Tapi kita secara manusiawi ada kesamaan. Sehingga kita bisa mengikuti jejaknya. Ada senyawa, ada sebuah frekuensi yang bisa nyambung kemudian. Ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Walau bada'an nabiyya biqaulihi lima adzinta lahum. Kalau Allah seandainya memulai ayat itu dengan lima adzinta lahum, kenapa engkau mengizinkan mereka, tapi tidak itu menjadi permulaan ayat. Wah, itu namanya bahasa yang tidak penuh kasih sayang. Tapi Allah itu membuat sebuah bahasa afallah ya, afallahu anka, afallahu anka, bukan lima adzinta. Lakhifa alaihi ayan syaqqa qalbuh min haibati hadzal kalam. Andai saja yang turun itu bunyinya lima adzinta lahum, langsung, kenapa kamu izinkan pada mereka? Bisa-bisa digambarkan jantung Nabi bisa pecah gara-gara karisma teguran ini.
disebutkan, tapi Allah tidak. Allah masih afallahu angka, kamu dimaafkan. Ini adalah pendidikan sebenarnya bagi kita semua ketika menegur seseorang atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Hantarlah dengan kelembutan-kelembutan dulu, baru ini loh salahmu di sini, ini anumu di sini, gitu. Jangan langsung kalau orang pukul dulu urusan belakangan. Oh, itu bukan ajaran Nabi. Bukan cara Nabi berdakwah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna Allah Ta'ala birahmatihi akhbaru bil afi hatta sakana qalbuh. Jadi Nabi, gejolak Nabi tiba-tiba mereda gara-gara turunnya ayat ini. Tsumma qala lima adzinta lahum bitakhalluf hatta yatabayyana laka shadiq min fi udrihi minal kadhib. Jadi baru kata lima adzinta, kenapa kamu mengizinkan mereka. Nah, sampai akhirnya jelas yang kadhib, yang shadiq kelihatan ketika itu. Jadi jadi kelompok munafikun rupanya akan selalu ada. Selalu ada di dalam sejarah umat Islam ini. Dan itu adanya di sini. Makanya ini jadi refleksi bagi diri kita. Jangan-jangan itu juga ada dalam diriku. Jangan-jangan yang sifat ini aku suka dan seterusnya. Tapi sebenarnya aku lagi mencari strategi saja supaya disebut hebat, supaya disebut Islam, sebut-sebut. Nggak taunya di sini ada sesuatu. Hanya kepengen disebut belaka, misalnya. Ini nifak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadza min 'azimi manzilatihi indallah ma la yukhfa 'ala dzi lubbin. Ini menunjukkan betapa agungnya. Ini tadi bicara tentang keagungan Nabi, tentang yang tidak bisa tertutupi lagi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ikramihi iyahu wa birrihi bihi ma yanqati duna ma'rifati ghayatih niyatul qalb. Qala niftawah dhahaban nasun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'atabun bihadhil ayah. Jadi memang begitu, Allah itu memberi kritik, maksudnya itu dengan bahasa yang lembut dan didahului dengan sebuah sastra yang indah dan agung sekali. Sastra wahyu ini, Al-Quran itu bahasanya penuh dengan sastra. Tapi Al-Quran bukan kitab sastra, walaupun tidak ada yang bisa mengungguli sastra Al-Quran. Nah, harus begitu. Nah, dhahaban nasun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'atabun bihadhil ayah. Ada sebagian ulama menyebutkan memang Rasulullah dikritik melalui ayat ini, wa hasyahu min dzalik bal kana mukhayyaran falamma adzina lahum a'lamahu Allah taala. Jadi ada juga menurut penulis kitab ini, enggak, Tuhan tidak mengkritik. Sebenarnya Allah memberi sebuah pilihan, tapi Nabi mengambil pilihan menurut ijtihadnya tadi, pilihan yang bukan pilihan yang prioritas utama. Prioritas utama semuanya harus berangkat, berjuang. Nah, annahu lam ya'dan lahum laqa'adu linifaqihim wa annahu la haraja alaihi fil idzni lahum. Jadi sebenarnya Nabi memberi izin ini dengan afallah, itu tadi Allah memaafkan tadi, Nabi tetap terbebas dari dosa. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qadi Abdul Fadl rahimallah. Yajibu 'alal muslimin 'alal muslim al-mujahid nafsah
ar-ra'id bi zimami syari'ah khuluqah ayata'addaba bi adabil Qur'an fi qawlihi wa fi'lihi wa mu'atatatihi wa mu'atatihi wa muhawiratihi wa huwa unsurul ma'arif al-haqiqiyah wa rodatul adab ad-diniyah wa dunyawiyah. Jadi Wadi Abdul Fadl ini pengarang ini menegaskan setiap muslim wajib, muslim yang al-mujahid li nafsih, yang sedang memerangi dirinya sendiri. Artinya ini kan perang terbesar ini. Perang terbesar, berjuang terbesar itu melawan diri sendiri. Jadi syahid itu ada syahid sughra, yang ketika orang berjuang perang itu, ada syahid kubro, syahid syuhada, yang ketika dia sedang mengalahkan dirinya sendiri. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi seseorang harus memegang akhlak yang sudah diatur di dalam aturan-aturan Allah. Kana khuluquhu Qur'ana. Rasulullah itu akhlaknya, seluruh Al-Quran itu akhlak Nabi. Jadi jangan sampai kita memahami yang disebut akhlak itu adalah sekedar sopan santun saja. Bukan itu. Akhlak adalah keseluruhan ajaran ilahi yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu akhlak. Ya, akhlak. Maka akhlak yang sifatnya zahir, ada akhlak yang sifatnya batin. Lahir batin. Jangan sampai akhlak zahirnya bagus, batinnya busuk nanti. Na'udzubillah. Itu namanya bagian dari nifak tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayata'addaba bi adabil Qur'an fi qawlihi wa fi'lihi. Beradab dengan Al-Quran, baik dalam ucapan maupun tindakan. Beradab dengan Al-Quran. Adab itu pemahaman dan penghayatan di sini. Ya. Jadi beradab dengan Al-Quran itu tidak ada basa-basi, ya, karena memang tumbuh dari sini. Termasuk bagaimana apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Quran itu jadi sumber dari pengetahuan kebenaran. Jadi Allah itu memberi instrumen di dalam diri kita, mulai telinga, mata, kemudian pikiran menganalisa, akal menentukan ini benar, ini salah, hati tugasnya memutuskan. Jadi itu yang seperti dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam Al-Hikam, an-nuru lahul kashfu. Nurnya Allah itu dibuka, oh ini loh yang hak, ini yang batil. Wal basiratu lahal hukmu. Basirah itu akal. Akal sejati yang ada di dalam, atau disebut dengan mata hati. Mata hati. Nah, mata hati itu memandang. Lalu dengan memandang itu tahu, ini merah, ini putih, ini hak, ini batil, ini bagus, ini buruk, ini tidak beradab, ini beradab. Itu mata hati. Nah, dari situ fal qalbu lahul iqbal wal idbar. Hati. Nah, hati, apakah dia akan memutuskan untuk menolak atau menerima? Tergantung hatinya. Hatinya, kalau hatinya suci, bersih, yang hak, yang benar diterima. Kalau hatinya kotor,
yang hak ditolak, yang batil diterima. Nah, itu. Nah, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raudatul adab ad-diniyah wa dunyawiyah. Jadi Al-Quran itu adalah ibarat mulai dari suratul Fatihah sampai An-Nas itu seperti sebuah taman. Taman yang indah, tapi itu namanya taman moral. Taman adab. Taman, ya taman. Mari kita songsong taman itu dengan rasa syukur. Ya, penuh dengan keterbukaan hati yang jernih. Ya, baik di dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama maupun berkaitan dengan urusan dunia. Maksudnya urusan dunia itu untuk menentukan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, dan seterusnya. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, al-mustaghni anil jami' wal yata'ammal hadhil mulatafah al-ajibah fi su'al min rabbil arbab al-mun'imi 'alal kull al-mustaghna anil jami' wastathir ma fiha minal fawaid. Bagaimana dibalik kalimat indahnya Allah kepada Kanjeng Nabi tadi, afallah, Allah memaafkan, rupanya ada ada satu pelajaran dari Allah yang sedang menganugerahi nikmat. Ya, Allah itu memberi nikmat semuanya dan Allah tidak butuh pada semuanya. Ya. Begitu juga bagaimana dari ayat tadi kita bisa mengambil makna yang terdalam. Wa kaifa ibtada bil ikram qabla al-'atbi atau qabla al-'udbi. Allah menghormati, memuliakan Nabi ini sebelum mengkritik. Jadi ini sebuah muwasalatul mahabbah. Proses hubungan cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Jadi Allah tidak pernah memanggil Nabi kita itu dengan panggilan namanya. Kalau nabi-nabi dulu, ya Adamu uskun anta, dan seterusnya. Ya Nuhu, ya Ibrahim. Tapi untuk Rasulullah tetap ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Indah sekali penghargaan Allah luar biasa kepada Nabi kita ini. Qala ba'dul bismillahirrahmanirrahim wa qala ta'ala walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ini ada ayat lain juga tentang bagaimana Rasulullah, Allah menegur kepada Kanjeng Nabi, kalau bukan karena aku telah mengokohkan dirimu Muhammad. Ya, maksudnya apa? Thabbatnaka dulu. Ya, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir-hampir kamu berpaling mengikuti selera orang-orang musyrik, orang-orang munafik ketika itu. Tapi Allah menolongmu dengan mengokohkan, menguatkan hatimu. Itu pasti seseorang kalau diberi kalimat seperti itu oleh Allah, alhamdulillah, indah, tentram, luar biasa. Ya, nah ini. Jadi makanya di sini ba'dul mutakallimin, sebagian mutakallim mengatakan adaballah al-anbiya alaihim assalam ba'da zalat. Para nabi ditegur oleh Allah setelah salah. Wa ataba nabiyyana alaihissalam qabla wuqu'i. Rasulullah ditegur sebelum terjadinya kesalahan. Liyakuna bidzalika asyadun tiha wa muhafadzatun li syara'itil mahabbah wa hadhihi ghayatul inayah. Ini menggambarkan bahwa
cara Allah memelihara komunikasi cinta ini kepada kekasihnya ini. Ya. Dan inilah pertolongan yang sesungguhnya. Tsumanzur kaifa bata bi sya'nihi wa salamatih qabla dzikri ma adabahu alaihi wa khifa ayarkana ilaih. Jadi lihatlah bagaimana Allah memulainya. Mulai mengkritiknya itu dengan kalimat walaula an tsabbatnaka laqad kita. Ini yang dimaksud tadi. Jadi fa fi athnai adbi bara'atuh wa fi tayyin takhwifihi ta'minuh wa karamatuh. Di tengah-tengah Allah mengkritik, Nabi pun sebenarnya dibebaskan. Dibebaskan dan di kecemasan-kecemasannya dihanguskan tiba-tiba. Ini menunjukkan penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi. Jadi ini banyak hal ya, dan begitu juga di dalam soal Allah menghibur ketika Nabi susah. Nabi itu sempat susah ya, karena basyarum mithlukum seperti kita manusia. Pernah susah. Nanti kalau Nabi nggak pernah susah sama sekali, misalnya nggak pernah mau berbuat hampir salah gitu misalnya, nanti umatnya akan beralasan, maklum dong dia Nabi, dia terjaga oleh satu atmosfer yang sama sekali sedikit pun kesalahan nggak bisa masuk gitu. Nanti umatnya malah nggak mau ngikuti jejak beliau. Bagaimana aku bisa mengikutimu sedangkan engkau? Nah, begini. Lah kami manusia biasa. Makanya Nabi menyebutkan ana basyarum mislukum. Innama ana basyarum mislukum. Aku ini juga manusia kayak kalian. Bagaimana beratnya Nabi menerima wahyu misalnya, sampai waduh luar biasa. Ini menunjukkan manusiawi beliau. Ya. Jadi Nabi bukan Tuhan. Nah, ini yang harus tapi Nabi adalah kekasih Allah. Kekasih yang puncak daripada cintanya Allah ini kepada beliau. Begitu juga dalam ayat lain, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun. Kami tahu sungguh ada satu ucapan-ucapan mereka yang membuatmu gelisah. Nabi itu dihantam oleh satu celaan cacian yang membuat sempat gelisah beliau. Kenapa? Fa innahum la yukadzibunaka walakinidz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Coba Allah mengawalinya. Mengawalinya begini. Aku tahu kamu lagi susah ya. Ibaratnya begitu. Ada apa sih? Ini bahasa intimate yang luar biasa dari sang kekasih. Fa innahum la yukadzibunak. Mereka itu la yukadzibunak. Tidak mendustakan. Tidak menganggapmu kamu itu sebagai orang pendusta, bukan. Tetapi walakini dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Jadi ini peristiwanya adalah ketika tetapi orang-orang zalim lah yang sangat ingkar, kontra terhadap ayat-ayat Allah. Jadi Abu Jahal suatu ketika berkata kepada Kanjeng Nabi, ya, inna la nukadzibuka walakin nukadzibu maji tabik. Aku ini nggak menganggap kamu itu pendusta Muhammad. Aku tahu kamu itu al-amin, kamu terpercaya. Tapi aku ini tidak percaya dengan apa yang kamu bawa ini. Berupa ayat-ayat Allah ini. Jadi Nabi sempat gelisah, loh Nabi itu al-amin, nanti namanya kan berubah menjadi al-kadzib.
Nah, ini yang menggelisahkan, karena ini berpengaruh nanti. Karena itu justru Allah mengkritik besar kepada orang yang mendustakan Nabi ini sebagai orang-orang yang zalim. Zalim itu benar-benar tahu ini benar tapi dia langgar, itu bentuk kezaliman luar biasa. Fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Nah, ini saudara-saudara sekalian, nanti akan kita lanjutkan kajian mengenai bahasa-bahasa yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya ini. Ya. Saya kira demikian. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.